Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini aku bakal ngejelasin pembahasan USM STIS Matematika tahun 2015 part 1. Soal yang pertama yaitu jika 7 pangkat A dikali 7 pangkat B sama dengan 7 pangkat C dibagi 7 pangkat D, nilai D dinyatakan dalam A, B, C adalah. Kita bisa kerjain soal ini dengan cara 7 di pangkat A dikali 7 di pangkat B sama dengan 7 di pangkat C dibagi 7 di pangkat D. Untuk yang bentuk 7 pangkat A dikali 7 pangkat B itu bisa kita tulis menjadi 7 di pangkat A ditambah B. Sedangkan untuk 7 di pangkat C dibagi 7 di pangkat D bisa kita tulis menjadi 7 di pangkat C dikurang D. Ingat ya, bentuk seperti ini adalah sifat dari eksponensial. Terus kalau udah bentuknya kayak gini, bisa ditulis menjadi A ditambah B sama dengan C dikurang D. Nah, di soal dimintanya yaitu nilai D yang dinyatakan dalam ABC, berarti kita tulis menjadi D sama dengan C, hanya pindah ruas menjadi min A, B-nya pindah ruas menjadi min B. Maka bentuk D-nya adalah seperti ini. Yaitu jawabannya yang B. Next, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Suatu segitiga siku-siku, panjang masing-masing sisinya membentuk barisan aritmetika. Jika panjang sisi terpendek segitiga siku-siku adalah 24 cm, maka panjang sisi miringnya adalah berapa senti? Kita highlight membentuk barisan aritmetika dan juga segitiga siku-siku. Kita coba bahas. Barisan aritmetika itu mempunyai rumus yaitu UN sama dengan U1 ditambah N minus 1 dikali beda. Ini untuk rumus barisan aritmatika. Kemudian, jika panjang sisi terpendek segitiga siku-siku, berarti kita gambar dulu segitiga siku-sikunya, biar mempermudah kita. Segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi terpendeknya 24, kita misalin A, ini sama dengan 24. Kita misalin tingginya sebagai B, dan kita misalin sisi miringnya sebagai C. Maka panjang sisi miringnya adalah berarti yang ditanyakan yaitu yang C ini berapa. Nah, gimana caranya? Kita bisa cari dengan cara sisi terpendek kita jadiin sebagai U1. U1 sama dengan 24.
Kemudian tinggi segitiga atau yang di sini dimisalin B, kita jadiin sebagai U2 sama dengan, berarti kita masukin ke dalam rumus yang barisan aritmetikanya, yaitu U1-nya 24, ditambah N-nya di sini 2 dikurangi 1 menjadi 1 dikali beda, jadi beda. Kemudian kita cari U3, caranya sama, yaitu kita masukin U1-nya 24, ditambah N-nya berarti 3 dikurangi 1, 2 dikali beda, menjadi 2 kali beda. Nah, kita udah ngedapetin nilai U1, U2, dan U3. Lalu kita cari panjang dari sisi masing-masing segitiganya menggunakan rumus Pitagoras, karena ini adalah segitiga siku-siku. Rumusnya gimana? Yaitu C kuadrat atau sisi miring kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukin nilai C-nya. C tadi sama kayak U3, yaitu 24 ditambah 2B kita kuadratin sama dengan A tadi sama kayak U1, berarti bisa kita tulis menjadi 24 kuadrat ditambah B tadi seperti U2, yaitu 24 ditambah B, jangan lupa dikuadratin juga. Kita operasiin buat yang nilai C kuadratnya, yaitu menjadi 576 ditambah 24 kali 248 berarti 96 B ditambah 2B kuadrat berarti 4B pangkat 2 sama dengan 24 kuadrat bernilai 576, kemudian ditambah 24 kuadrat 576 ditambah 24B berarti 48B ditambah B kuadrat. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita jadiin menjadi satu sisi saja, berarti nanti kita sama dengankan 0. Kita kurangi suku yang memiliki variabel yang sama. Ini 4B kuadrat dikurangi B kuadrat berarti 3B kuadrat kemudian 96B dikurangi 48B menjadi 48B
576, ini 576, habis, kemudian ini pindah ruas ke sini menjadi minus. Berarti minus 576. Sama dengan 0. Untuk memudahkan faktorisasinya, kita bisa sederhanain persamaan ini, kita bagi 3. 3b kuadrat, 3 berarti b kuadrat, ditambah 48 bagi 3, 16, minus 576 dibagi 3, 1, 9, 2. Sama dengan 0. Nah, kita bisa faktorin B, sini B. Jika ditambahkan menghasilkan 16, jika dikalikan menghasilkan minus 192. Itu berarti bisa kita peroleh nilainya yaitu plus 24 dan min 8. Sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh nilai B-nya yaitu B sama dengan minus 24 atau B sama dengan 8. Nah, buat kita nentuin B mana yang akan dipakai, minus 24 atau 8, kita harus uji nilai B itu sendiri. Caranya, kita masukin nilai B ini ke dalam persamaan U2 atau U3. Kita masukin ke U2 aja ya, yang lebih kecil. U2 sama dengan, kita coba yang B-nya minus 24, berarti 24 ditambah B berarti dikurang 24. Hasilnya 0. Gak mungkin kan suatu segitiga memiliki panjang sisi 0, maka nilai B minus 24 ini tidak memenuhi. Kita bisa coret. Berarti B yang kita pakai adalah B sama dengan 8. Setelah kita tahu nilai B-nya, kita bisa cari nilai U3 yang diminta di soal atau panjang sisi miring. U3 sama dengan 24 ditambah 2B sama dengan 24 ditambah 2 dikali 8. 24 ditambah 16 sama dengan 40. Maka nilai sisi miringnya yaitu 40 cm. Jawabannya yaitu yang B.
Lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui persamaan X dikurang 1 dikali Y dikurang 2 sama dengan 12, Y dikurang 2 dikali Z dikurang 3 sama dengan 20, Z dikurang 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 15, dan X, Y, Z lebih dari 0, nilai X, Y, Z dibagi 6 sama dengan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tidak perlu memfaktorkan masing-masing persamaan ini, karena kita bisa tahu bahwa di masing-masing persamaan memiliki keterkaitan, yaitu di sini ada Y minus 2, di sini di persamaan yang kedua juga ada Y minus 2. Di persamaan kedua ada Z minus 3, di persamaan ketiga juga ada Z minus 3. Di persamaan 1 ada X minus 1, di persamaan ketiga ada X minus 1. Dari sini kita bisa mengoperasikan persamaan ini tanpa harus mengoperasikan masing-masing dari persamaannya. Yang tentunya itu akan membuang-buang waktu banyak ya. Jadi kalian bisa langsung X minus 1 sama dengan 12 dibagi Y minus 2. Selanjutnya dari persamaan 2 kita bisa peroleh Y minus 2 sama dengan 20 Z dibagi Z minus 3. Dari persamaan 3 bisa kita peroleh X minus 1 sama dengan 15 dibagi Z minus 3. Selanjutnya kita dapati ini sebagai persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Persamaan 1 dan juga persamaan 3 memiliki nilai yang sama, yaitu X-1 dan juga X-1, berarti bisa kita sama dengankan menjadi 12 dibagi Y minus 2 sama dengan 15 dibagi Z minus 3. Selanjutnya kita kalikan silang, jadi 12 dikali Z minus 3 dibagi 15 sama dengan Y minus 2. Ini bisa kita sederhanain, dibagi 3 menjadi 5, dibagi 3 menjadi 4. Atau kita tulis lagi menjadi 4 Z minus 3 dibagi 5 sama dengan Y minus 2.
Ini menjadi persamaan yang keempat. Dari persamaan 4 dan juga persamaan 2, kita dapati memiliki nilai yang sama, yaitu Y minus 2. Berarti bisa kita sama dengan min. Jadi 20 dibagi Z minus 3 sama dengan, kita ambil dari persamaan 4, yaitu 4 Z minus 3 tutup kurung dibagi 5. 20 di sini 4 bisa kita coret menjadi dibagi 4 5, dibagi 4 1. Kemudian 5 dikali 5 25. Kemudian Z minus 3 dikali Z minus 3 berarti Z minus 3 kuadrat. Kemudian kita operasiin menjadi 25. Ini menjadi Z kuadrat dikurang 6Z ditambah 9. Kita sama dengankan 0, berarti kita 0. Z kuadrat min 6Z plus 9 dikurang 25 menjadi minus 16. Kita faktorin menjadi Z kalau ditambah nilainya minus 6, kalau dikali nilainya minus 16. Berarti minus 8 dan juga plus 2 sama dengan 0. Kita peroleh nilai Z-nya yaitu Z sama dengan 8 atau Z sama dengan minus 2. Nah, di soalnya sendiri itu diketahui bahwa X, Y, Z itu lebih dari 0. Berarti untuk nilai X, Y, Z kurang dari 0 itu tidak memenuhi. Berarti nilai Z minus 2 itu tidak memenuhi. Bisa kita coret. Oke, berarti kita telah dapatkan nilai Z-nya itu 8. Selanjutnya kita cari nilai Y dari persamaan 2 atau persamaan 4 juga bisa. Y minus 2 sama dengan 20 dibagi Z minus 3. Y minus 2 sama dengan 20 dibagi Z-nya pakai 8 dikurangi 3. Yaitu Y sama dengan 20 dibagi 8 dikurang 35 berarti 4. 20 dibagi 5, 4. Ditambah 2 berarti 6. Kita peroleh nilai Y-nya itu sama dengan 6.
Selanjutnya kita cari nilai X. Kita cari nilai X dari persamaan 1 atau 3 bebas. Kita pakai persamaan yang ke-1 karena kita udah peroleh juga nilai Y-nya. X minus 1 sama dengan 12 dibagi Y minus 2. X minus 1 sama dengan 12 dibagi Y-nya kita dapatkan tadi 6 minus 2. Berarti bisa kita peroleh nilai X-nya sama dengan 6 dikurangi 2, 4, 12 dibagi 4, 3, 3 ditambah 1, 4. Jadi X-nya ketemu 4. Nilai X, Y, Z itu semuanya lebih dari 0, berarti memenuhi. Kemudian selanjutnya kita cari nilai X, Y, Z dibagi 6-nya. X, Y, Z berarti X-nya tadi 4, dikali Y-nya 6, dikali Z-nya 8. Dibagi 6 sama dengan 6 bisa dicoret, tinggal 4 dikali 8, yaitu 32. Nah, ini hasilnya, yaitu yang C. Kira sekian pembahasan part 1 kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.